Shalom. Halo. Haleluya. Semua dikasih Tuhan. Amin. Siapa yang dikasih Tuhan? Saya. Siapa yang paling dikasih Tuhan? Saya. Haleluya. Tahun ini ya, setelah kemarin kita bicara tentang promosi, kita mengalami promosi demi promosi di dalam Tuhan tahun kemarin. Dan tahun ini kita buka dengan kita mengakses apa yang ada di surga. Karena doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, kita mau belajar itu supaya yang di surga ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita sama-sama belajar. Ya. Nah, di bumi seperti di surga, dan ini nanti akan ada banyak hal ya akan dibukakan sehingga kita mengalami apa yang Tuhan impikan, yaitu ketika Tuhan datang ke dunia ini, Dia menghadirkan kerajaan surga di dunia ini. Nah, ketika Tuhan ada di dalam kita, di dalam Roh Kudus ada di dalam kita, itu juga Tuhan mau, ya. Tuhan mau, Dia menghendaki apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi ini, di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10 di sini katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Nah, siapa di sini yang pernah berkata dalam hatinya, atau dalam hati, atau terucap, atau terpikirkan, Tuhan rasanya kok capek, pengen tenang aja, pengen diam-diam aja, atau pengen istirahat. Siapa yang pernah mengalami capek ya? Saya juga pernah mengalami, makanya saya juga angkat tangan. Nah, siapa yang pernah berpikir ketika mengalami capek itu, kita berpikir seperti ini. Kalau di surga itu tidak ada capek, di surga nggak ada sakit penyakit, nggak ada masalah, nggak ada tekanan. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Ya, di surga kok enak. Ya. Gantung. Mungkin di sana ngapain terus ST. Ya. Nah, perasaan itu, hati itu, apa yang kita pikirkan itu bukan berarti kita ini mau menyerah ya. Tapi memang itu kerinduan jiwa. Ya. Kerinduan jiwa kita, ya, karena memang kita diciptakan untuk hidup di dalam atmosfer kerajaan surga. Kita memang kita memang punya kerinduan itu karena memang kita diciptakan untuk kita ada di dalam lingkungan kerajaan surga. Seperti itu. Makanya itulah keinginan kita. Nah, seperti apa sih yang kita bayangkan? Sama-sama membayangkan surga itu tempatnya itu seperti apa? Misalkan, kalau di dunia ini ada dosa, di surga ada dosa? Tidak ada. Tanpa dosa. Kalau di dunia ini ada sakit penyakit, di surga ada sakit penyakit nggak? Tidak ada. Kalau di dunia ini ada tekanan, ya kan? Ada intimidasi, di surga ada nggak? Tidak ada. Kalau di dunia ini kita mengalami kekurangan, keterbatasan, di surga ada kekurangan nggak? Tidak ada. Ya ada kekurangan, tapi yang ada apa? Berkelimpahan. Amin. Di surga ada damai sejahtera atau enggak? Ada ketakutan? Damai sejahtera. Di surga ada kekhawatiran atau sukacita? Sukacita. Ya. Kok pada tahu? Kok pada ke surga semuanya? Mengimani. Ini yang terbayangkan ya. Di surga ada kebencian atau ada kasih? Kasih. Di surga ada kekurangan atau kelimpahan? Di surga ya ada hadirat Tuhan apa enggak? Ada. Ya. Nah, kalau begitu, itu mengapa Yesus mengajarkan kita berdoa di bumi seperti di surga? Nah, karena itu memang desain awal Tuhan terhadap manusia seperti itu. Awalnya kita didesain itu adalah kita hidup di dalam atmosfer kerajaan surga.
Jadi Tuhan datang ke dunia ini gak cuma menyelamatkan kita kok, tapi Dia mau bawa ini atmosfer kerajaan surga ke dunia ini supaya kita mengalami. Kita tidak perlu ke kerajaan surga dulu sekarang, tapi kita bisa mengalami atmosfer kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Siapa yang ingin mengalami? Saya juga ingin mengalami. Amin. Amin. Ya. Nah, di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Amin. Jadi pada waktu Adam dan Hawa, si Hawa sama Adam ini pernah mengalami sakit nggak? Tidak. Tidak pernah. Takut pernah mengalami? Sebelum jatuh dalam dosa? Tidak. Tidak pernah. Kekurangan? Tidak. Tidak ngambil. Ya kan? Stres nggak ada dan Hawa? Tidak pernah. Ya kan? Mereka hidup di bumi, tapi rasanya mereka tuh di surga. Ya, karena memang didesain seperti itu. Di bumi seperti di surga itu rencana baru atau rencana yang sudah lama? Ya sudah lama. Ya. Jadi bukan rencana ketika Yesus datang ke dunia ini, baru ada rencana itu. Tapi itu memang sudah rancangan yang sudah lama sebelum bumi ini dijadikan dan itu diuntukkan untuk manusia. Suasana surga itu. Amin. Amin. Ya. Nah, Roma 6 ayat 16. Roma 6 ayat 16. Kita baca ya. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Ketika manusia ini mulai tidak taat, ya, manusia mulai jatuh dalam dosa, otoritas ini mulai berpindah, ya, atmosfernya mulai berubah, kegelapan mulai masuk ke dunia ini. Sejak itu apa yang terjadi? Penyakit masuk, kemiskinan masuk, tekanan masuk, kematian masuk. Tadinya tidak ada rencana kematian. Ya. Gempa bumi, terus bencana alam, akhirnya masuk. Karena itu semua bukan rencana Tuhan. Ya. Ketika otoritas berubah, ya, siapa yang menjadi tuan di bumi ini, langsung buka semuanya. Ya. Nah, itu bukan rencana Tuhan. Kita perlu tahu di sini. Jadi jangan tuduh Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan kenapa kok kondisiku seperti ini? Aku nggak membuat kamu seperti itu. Karena dunia memang tidak lagi berjalan sesuai dengan desainnya Dia. Amin. Jadi kita ngerti ya. Kita pelan-pelan ya, sehingga kita paham benar kenapa kok kondisi kita saat ini seperti ini. Nah, tetapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya rencana Tuhan itu gagal apa tidak pernah gagal? Tidak pernah gagal. Amin. Amin. Nah, kita lihat Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Memilih siapa? Kita. Ya. Ada Samuel, ada Indri, ada Jobi, ada Rere, ada Sudi. Sudah memilih kita ini sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang memilih siapa? Tuhan. Artinya yang membuat kudus dan tidak membuat cacat itu siapa? Tuhan, bukan kita. Ya. Kita tidak bisa mengusahakan diri untuk kudus atau mengusahakan diri untuk tidak cacat di hadapannya. Karena yang memilih bukan kita, yang memilih Tuhan. Dia yang tahu caranya. Ya. Kita lihat lagi Filipi 2. Filipi 2 ayat 6 sampai 8.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sebelum kita ini jatuh, karena tadi itu kan rancangan Tuhan sebelum manusia ada, sebelum dunia dijadikan. Nah, Tuhan juga sudah rancangkan sebelum manusia ini jatuh, Tuhan juga sudah siapkan jalan untuk pulang. Amin. Ya. Kayak kita sudah siapkan jalan untuk kita nanti pergi, kita juga sudah siapkan jalan untuk kita pulang. Ya. Tuhan juga sama seperti itu. Tuhan sudah siapkan jalan. Oh, nanti manusia jatuh, aku siapkan jalan untuk mereka ini pulang lagi, hidup lagi. Nah, Yesus ini ketika di dunia hidup tanpa dosa sebagai kita. Amin. Ya, taat sempurna sebagai kita, sebagai manusia. Menang atas dosa sebagai manusia. Ya. Jadi keselamatan itu hasil usaha kita atau karya Yesus? Karya Yesus. Ya. Kenapa? Kita semua tidak bisa hidup tanpa dosa sebagai manusia, hidup sempurna tidak bisa, ya kan? Bahkan dikatakan firman Tuhan, perbuatan salehmu itu seperti kain kotor. Ya, itu sudah dikatakan seperti itu. Bahkan kita melakukan standar tertinggi, yaitu hukum Taurat. Firman Tuhan katakan apa? Ujungnya adalah, buahnya adalah maut. Kita memakai standar ukuran tertinggi aja, ujungnya buahnya adalah maut. Ya. Jadi yang mampu siapa? Hanya Tuhan Yesus. Jadi yang bisa memberikan jalan hanya Tuhan Yesus. Nah, jadi keselamatan itu adalah karya Yesus. Ini karya Yesus, perbuatan Yesus, pekerjaan Yesus. Buat dia sendiri atau buat kita? Buat kita. Karena dia tidak perlu. Dia sudah menang, dia sudah sempurna, dia sudah taat, ya, dia sudah hidup tanpa dosa. Dia melakukan ini semua itu, dia mengkaryakan ini semua, mengerjakan itu semua karena kita manusia, kita yang memerlukannya. Amin. Makanya dari Tuhan berkata seperti ini: kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Nah, kebanyakan hamba Tuhan, pendeta hanya sampai di situ. Kamu harus kerjakan keselamatanmu. Kamu harus berusaha untuk kamu mendapatkan keselamatan. Padahal kalau di ayat selanjutnya dikatakan, akulah yang mengerjakan. Akulah yang mengerjakan. Yesus berkata seperti itu. Aku yang kerjakan, bukan kamu. Nah, seperti Daud di Siklag ya, waktu itu ya, dia mengalami kekalahan. Dia mengalami rakyatnya dirampok, bahkan istri-istri mereka diambil semua. Daud dan rakyatnya kehilangan semuanya. Yang jadi pertanyaan, Daud menyerah? Tidak menyerah. Ya. Ini gambaran tentang Tuhan Yesus. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai raja tidak mau menyerah. Dia menguatkan hatinya, dia tanya ke Tuhan, dia tenang. Tuhan, aku kejar enggak? Tuhan kata, kejar. Hasilnya apa? Kemenangan atau kekalahan? Kemenangan. Tidak cuma kemenangan, dia ambil semuanya, utuh semuanya, bahkan mereka ambil rampasan semuanya. Amin. Tidak ada yang hilang. Nah, Yesus datang bukan untuk memenangkan kekalahan, untuk menenangkan kekalahan, tapi mengumumkan aku ini sudah menang. Amin. Seperti itu. Ya. 1 Yohanes 3:8 seperti berkata seperti ini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari awalnya. Untuk inilah karena kita sudah ada dalam kuasa otoritas iblis, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan semua perbuatan iblis itu.
Amin. Ya. Jadi itu tujuannya Allah datang ke dunia ini supaya pekerjaan iblis di dalam masing-masing orang ini yang dikasih dia, ya, itu dikalahkan, dihancurkan. Berhasil nggak? Berhasil nggak? Berhasil. Ya. Jadi hidup kita hari ini, kita ini mendeklarasikan tentang kemenangan Tuhan atas hidup kita. Bahwa kita sudah berhasil dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi tadi kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan dengan kerajaan Allah, ada damai sejahtera, ada terang, ada kelimpahan, ada hidup. Sedangkan di dalam kerajaan itu ada ketakutan, ada kegelapan, ada kekurangan, ada maut. Pertanyaannya saat ini kita sekarang tinggal di kerajaan yang mana? Kita saat ini tinggal di kerajaan mana? Kan Tuhan ini sudah melakukan pekerjaannya. Dia sudah selesaikan, dia sudah memenangkan kita semua. Amin. Berarti saat ini kita sudah tinggal di kerajaan Allah atau belum? Sudah. Ini kenyataannya. Jadi jangan sampai kenyataannya secara realita fisik dengan kita masih di dunia ini. Tapi ada realita yang lebih real lagi, bahwa kita ini sudah ada dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita ada dalam kerajaan Allah, ya, dan kerajaan Allah ini bukan nanti, tapi hari ini, sekarang, dan sudah kita alami, ya. Berikut kita apa? Kita mendemonstrasikan kerajaan itu dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Matius 4 ayat 23 sampai 24. Tuh, baca ayat. Matius 4 ayat 23 sampai 24. Silakan dibaca. Dibaca dan percaya dengan apa yang dibaca. Silakan, siapa mau baca? Matius 4 23 sampai 24. Matius 4 ayat 23 sampai 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Yuk kita ulangi bareng-bareng ayat 24. 3, 2, 1. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya. Ya. Tuhan datang ke semua orang, ya, di seluruh Syria pada waktu itu. Dan ketika dia datang, dibawalah kepada semua orang yang buruk keadaannya. Kenapa buruk keadaannya? Karena mereka masih tinggal di kerajaan dunia ini. Yang mereka alami adalah kerajaan dunia ini. Contohnya menderita berbagai penyakit dan sengsara, kerasukan, sakit ayan. Sakit ayan bisa sembuh. Amin. Amin. Dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Dia menyembuhkan, dia melepaskan, dia memulihkan, supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu terjadi atas orang-orang di dunia ini. Jadi kalau kerajaan Allah itu hadir, apa yang terjadi? Tadi pemulihan-pemulihan, kesembuhan-kesembuhan tadi. Ya. Nggak ada stres lagi, nggak ada kekhawatiran lagi. Itu kalau kerajaan Allah datang. Makanya Tuhan mau kerajaan Allah ini hadir di bumi seperti di surga. Supaya apa? Supaya yang terjadi di surga itu terjadi di bumi minimal dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin.
Ketika kita mengalami masalah, kita nggak stres, kita nggak khawatir, kita nggak takut. Ketika kita kekurangan hikmat, kita nggak takut kehabisan hikmat, kita bisa minta hikmat, ambil hikmat. Ketika kita butuh disembuhkan, kita nggak khawatir, dan kita tinggal pakai kesembuhan yang sudah Tuhan berikan itu. Amin. Ya, itu tentang bumi, surga di bumi. Jadi kalau kerajaan Allah ini hadir, ya, bumi ini surga ini menyentuh bumi, surga ini datang ke dunia ini, ya, luar biasa. Semua dibebaskan dari sakit penyakit, dari stres, dari ketakutan, ya, dari ayam, dari kerasukan, dari keterikatan, dari belenggu, ya, itu yang terjadi. Siapa yang memimpikan? Amin. Itu juga mimpi Tuhan. Yesus berkata seperti ini di dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Ya. Barang siapa percaya padaku, siapa yang percaya pada Yesus hari ini? Amin. Ya. Karena aku ini pergi kepada Bapa, sekarang bagian kamu, karena kamu orang percaya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Amin. Ya. Kalau Tuhan berkata seperti itu, berarti kita mampu apa nggak mampu? Mampu. Itu realitasnya, itu kenyataan, ya. Itu identitas diri kita. Ya. Jadi jangan mau keluar dari identitas diri kita. Loh, buktinya aku ini stres, buktinya aku ini lelah, buktinya aku ini capek, buktinya aku ini tidak berkelimpahan. Ya. Itu bukti yang menipu. Artinya apa? Itu bukti yang tidak sesuai dengan realitas yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Realitasnya kita diberkati, realitasnya kita punya kekuatan, realitasnya kita punya kuasa untuk mengubah kondisi kita. Realitasnya kita punya semua tentang surga dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Kita belajar di situ. Kita belajar berdiri teguh di dalam identitas diri kita yang benar. Supaya Pak, itu nanti akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, jadi Yesus seperti tadi ngomong di situ, seperti seolah-olah dia ngomong, aku lakukan itu semua, kamu jangan kagum tok dulu, kamu jangan terheran-heran sendiri, lakukan juga gitu. Amin. Amin. Nah, seperti itu. Jadi Yesus berkata, kalian akan lakukan juga seperti apa yang aku lakukan. Mau nggak? Mau nggak? Ya, rumah kita beratmosfer surgawi, keluarga kita, pekerjaan kita menjadikan surgawi, pelayanan kita juga menghadirkan kerajaan surga. Ya, itu impian Tuhan supaya kita juga memimpikan hal sama dan kita juga mengalami itu semua dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi ini ada hukum pertukaran ilahi, dasarnya adalah iman kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi tukar tempat, tadinya dia benar, kita yang dosa. Tukerannya, ya. Aku ambil dosamu, ya. Sekarang kamu ambil kebenaranku. Nah, dosa yang dia ambil itu sudah disalibkan, amin, sama dia. Sehingga apa? Tersisanya kebenaran, amin. Amin. Dosa yang dikalahkan. Dikatakan juga seperti ini, Yesaya 53 ayat 5.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Loh, kapan toh kita ini berontak? Kapan toh kita ini berbuat jahat? Ya kan? Aku selama ini berbuat baik-baik saja hidupku. Ya kan? Aku nggak pernah jahati orang, nggak pernah menyinggung perasaan orang. Aku nggak pernah memberontak pada Tuhan. Aku rajin ke gereja atau melayani. Ya. Tetapi dikatakan seperti itu, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan. Karena nature kita, ya, kenyataan kita sebelum kita ditebus, kita adalah manusia yang memberontak, manusia yang jahat. Itu identitas diri kita sebelum kita ditebus. Sehingga bagaimanapun caranya, ya, kita berbuat baik, kita tetap menerima ganjaran, menerima upah sebagai pemberontak dan sebagai orang yang jahat. Tetapi kalau kita sudah ditebus, sudah ditukar ini dengan kebenaran Kristus, ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan dari kita ditimpakan kepadanya dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Amin. Ya. Jadi karena dia sudah bayar itu semua, ya, yang mestinya itu kita yang terima, tapi ganjaran itu kita yang terima, dia ambil, ya, sehingga apa? Kita menjadi sembuh, kita menjadi selamat. Amin. Kristus menjadi dosa supaya kita benar. Kristus menjadi miskin supaya kita diberkati. Amin. Amin. Kristus menanggung sakit supaya kita disembuhkan. Amin. Dan itu bukan akan, tetapi sudah tersedia. Nah, sekarang kita mulai, ya, mulai berpikir, mulai merenungkan mana nih area kehidupanku yang belum seperti di surga. Seperti yang tadi kita ada definisikan itu aja, seperti surga itu seperti ini, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekayaan, ada kelimpahan, ada perang. Ya. Mana area hidup kita yang belum seperti surga? Tujuannya bukan kita mau intimidasi, ya, supaya di area itu, ya, mulai kita alirkan surga di area kesehatan kita mungkin. Kalau kita masih ada sakit penyakit seperti saya, itu setiap hari saya sama ini sepakat. Aku bugar, aku kuat, aku sehat. Tidak ada sakit penyakit yang bisa menembus tubuhku. Amin. Amin. Ya, di dalam keluarga, bagaimana situasi keluarga kita? Ya, keluarga itu tidak gampang, benar nggak? Ya, keluarga itu tidak mudah, sederhana. Asal Tuhan yang mendelegasikan dirinya dalam kehidupan suami, dan suami itu menjadi wakil Tuhan dalam keluarga, ya kan? Segala sesuatunya akan seperti di surga dan keluarga. Amin. Ya. Karena keluarga itu kompleks, kesehatan mencakup di situ, keuangan ada, ya, kepemimpinan ada, humble juga ada, saling melayani ada, saling mengasihi ada. Keluarga kompleks sekali, ya, ada damai sejahtera, semuanya. Surga ini apa ya? Keluarga ini Tuhan mau itulah gambaran surga di bumi ini. Amin. Amin. Ya. Keuangan ada damai sejahtera. Di area mana kita perlu mengalami surga di situ? Nah, tujuannya bukan mau mengkritik atau tujuan mengintimidasi atau enggak, tapi kita menyadari, oh ya, kehidupan surgawi sudah ada dalam hidupku. Aku punya otoritas surgawi, aku punya kasih surgawi, aku punya damai sejahtera surgawi, aku punya buah-buah surgawi dalam kehidupan. Ya. Hari ini aku mau alirkan itu semua dengan imanku, ya, sehingga area-area itu akan terpenuhi oleh atmosfer surga. Amin. Amin. Ya. Kabar baik. Kabar baik. Haleluya. Ayo kita berdiri, kita ucapkan bersama-sama dengan iman. Ucapkan dengan keras, dengan keyakinan penuh.
Yesus, Yesus, aku menyesuaikan hidupku aku menyesuaikan hidupku denganmu, denganmu, dengan atmosfer kerajaan surga. dengan atmosfer kerajaan surga. Aku menerima Aku menerima kerajaanmu kerajaanmu hadir dalam hidupku, hadir dalam hidupku, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, terjadi dalam hidupku. terjadi dalam hidupku. Karya salibmu sudah selesai. Karya salibmu sudah selesai. Aku dipenuhi Roh Kudus Aku dipenuhi Roh Kudus dan kuasanya. dan kuasa. Aku siap Aku Aku siap menjadi alatmu menjadi alat ke surga, surga ke bumi ini. ke bumi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Merdeka. Merdeka. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu. Kau sudah tunjukkan pada kami bagaimana surga itu ada di dalam hidup kami. Dan ketika surga ada di dalam kehidupan kami, segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, dengan realitas yang baru, identitas yang baru, kami sebagai ciptaan baru. Kami membawa atmosfer kerajaan surga di bumi ini, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan dan bisnis kami, di dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada, Tuhan. Atmosfer surga itu akan terpancar dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, Tuhan. Karena kami percaya. Engkau sudah jadikan semuanya, Engkau sudah bayar harga semuanya. Dan Engkau berikan itu cuma-cuma pada kami sebagai anugerah. Karena kasih-Mu yang lebih besar dari apapun juga. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kami mau Tuhan menyambut semua kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.